No? Halo Mas Erik. Halo Ras. Suara semua jelas? Ras. Jam berapa di London? Jam berapa di London? Jam 11:05. Oke, terima kasih Mas Erik waktunya. Nah, sekarang saya langsung kasih waktunya aja sekitar mungkin 10 menit cukup. Mas Erik bisa memberikan catatan-catatannya terkait film SS Killers. Dan tadi saya udah sampai latar belakangnya Mas Erik ini sekarang sedang menempuh studi doktoral di King College. Katanya belum selesai, lagi ada revisi ya Mas ya. Masih revisi tesis. Dan juga terkenal sebagai kritikus film selama ini. Oke, Mas Erik waktunya dipersilakan. Ya, saya terima kasih untuk waktunya. Penelitian saya memang tentang budaya dokumenter di Indonesia, sehingga saya cukup membaca cukup banyak bahan-bahan tentang itu. Saya sudah sempat menulis juga mengenai Sexy Killers, terutama kaitannya sama aspek sirkulasi film tersebut yang menurut saya penting untuk dicatat. Ingat bahwa hal semacam itu presidennya tidak banyak. Sebelumnya pernah ada film seperti The Act of Killing dan The Look of Silence yang juga menjalani sirkulasi semacam itu, artinya diedarkan melalui jalur-jalur atau platform-platform non formal, bahkan informal dan non formal, artinya itu bukan sanction cinema, bukan movie halls, gitu ya. Jangkauan yang sangat luas diadakan oleh komunitas secara spontan dan menghasilkan diskusi yang substansial mengenai itu macam yang cukup dikenal di berbagai belahan dunia, termasuk satu yang paling sukses itu adalah kampanye yang disebut sebagai PONI 2012 di Uganda untuk melawan Lord Rebellion Army. Panglimanya Joseph Kony yang bisa merekrut 60.000 orang anak-anak sebagai bagian dari anak dalam perang saudara. Nah, kampanye itu sendiri menghasilkan 100 juta view di YouTube dan video pertama yang menghasilkan 1 juta like di YouTube. Dan kampanye itu disebarkan oleh selebriti seperti George Clooney, Justin Bieber, Oprah Winfrey. Nah, metode semacam ini adalah yang lazim dikenal dalam dunia aktivisme, di mana sang pembuat itu membuat dokumenter untuk menyampaikan opini, dan namanya opini itu adalah sesuatu yang sifatnya tentu saja tidak netral, dan itu penting dalam dokumenter. Sebab dokumenter yang kita kenal sekarang ini adalah bagian dari dokumenter modern yang dimulai oleh seorang kelompoknya orang Skotlandia yang bekerja di Inggris sesudah perang, namanya John Grierson. Dia memulai ini sebagai bagian dari General Post Office atau kantor pos Inggris untuk melakukan kampanye terhadap lembaga GPO itu. Tetapi pada saat yang sama juga melakukan kampanye penyadaran tentang peran-peran keluargaan. Jadi lewat John Grierson ini kemudian ditetapkan apa yang kita kenal sebagai dokumenter modern sekarang ini. Karena sebelumnya istilah dokumenter itu digunakan oleh orang Prancis untuk menyebut travel atau film-film perjalanan. Kemudian John Grierson yang menetapkan pertama kali istilah dokumenter sebagai documentary film seperti yang kita kenal, dan mengimbuhi istilah itu dengan sesuatu yang sangat berbeda maknanya dalam bahasa Inggris. Karena documentary dalam bahasa Inggris itu memiliki beban pembuktian hukum. Misalnya apabila orang mengajukan sebuah gugatan itu, misalnya dia akan melengkapi dari dokumen yang documentary evidence, semacam. Nah, ini kemudian menjadi posisi dokumenter itu sesuatu yang lebih dianggap bobot kebenaran, fix, bahwa dia adalah kait langsung dengan dan seterusnya. Padahal sejak awal Grierson sudah bilang bahwa dokumenter itu adalah spesies yang berbeda dengan jurnalis. Artinya bahwa dia tidak mengut
klasifikasi yang halnya jurnalisme seperti yang dikatakan Roy, ada cover both side dan sebagainya. Dia tidak menganut prosedur yang sama. Prosedur dokumenter itu berbeda dalam hal penyusunan, juga dalam hal pemutaran dan apa yang terjadi setelah pemutaran atau post screening effects dan post screening ethics. Itu sesuatu yang berbeda dengan jurnalisme. Sekalipun banyak sekali prinsip-prinsip jurnalisme yang dipakai dalam dokumenter. Dan dalam kasus Sexy Killers, menurut saya memang ini seperti yang dilakukan oleh para aktivis audiovisual di seluruh dunia. Mereka menetapkan berbagai macam tema-tema yang dianggap seksi, yang dianggap mampu untuk menggugah perhatian publik, memang untuk mendiskusikan substansinya. Dan hal semacam ini adalah tradisi yang bisa dibilang relatif baru di Indonesia sesudah reformasi. Sebelum reformasi, upaya untuk pembuatan film dokumenter itu lebih banyak berupa travelog, catatan perjalanan, seputar asing dan sebagainya disiarkan di TVRI. Sempat ada saat orang pembuat film dokumenter namanya Hadi Purnomo, beliau tinggal di Malang sekarang. Beliau membuat film dokumenter tentang Borobudur, tapi penggusuran di sekitar Borobudur tahun 85 ketika ia ditetapkan sebagai situs UNESCO. Film itu tidak pernah berhasil ditayangkan dan kemudian Pak Hadi sendiri sampai sekarang dilarang untuk bikin film lagi karena dianggap subversif. Hal itu tidak banyak diketahui oleh halayak Indonesia. Ketika kita bicara dokumenter, yang ada adalah kampanye, kemudian propaganda pemerintah, penyuluhan dan sebagainya. Tidak ada dialog publik yang tercipta. Nah, menurut saya Sexy Killers ini adalah bagian dari tradisi yang bisa dikatakan baru, karena konsep publik di Indonesia kan bisa dibilang berkembang sesudah reformasi. Sebelumnya kita nggak banyak bicara mengenai publik. Kita bisa lihat berbagai macam undang-undang yang lahir sesudah reformasi, undang-undang informasi publik, undang-undang layanan publik, dan berbagai macam hal lainnya yang berkaitan dengan konsep publik sebagai sebuah konsep yang menggantikan konsep rakyat, misalnya pada masa Orde Lama, atau konsep massa, misalnya pada masa pada kepolitikan kita yang sudah lalu. Konsep publik ini adalah orang-orang yang berdaya mampu memikirkan substansi sebagai warga negara dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Itu yang sebenarnya sedang diupayakan, terutama ketika kita bicara dengan bisnis, ya, korporasi, di mana konsep publik pada korporasi itu berkaitan dengan, kalau misalnya kita bicara mengenai keterbukaan publik atau akuntabilitas publik pada korporasi, yang dibayangkan mereka adalah itu adalah laporan tahunan keuangan atau hal-hal semacam itu, kepemilikan saham dan sebagainya, bukan akuntabilitas publik seperti yang kita bayangkan berkaitan dengan kerusakan lingkungan, AMDAL, externalities, misalnya resiko-resiko, berbagai macam resiko. Nah, ini ada semacam kalau kita membayangkan ruang publik sebagai sebuah keuangan besar, ada yang nggak ketemu antara ruang kita sebagai publik, sebagai warga negara, dengan ruangnya publik pelaku bisnis. Nah, ini yang sebetulnya yang harus diupayakan, bahwa bisnis itu punya akuntabilitas yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk dalam mekanisme pertanggungjawaban publik mereka. Nah, ini sesuatu yang masih jauh sekali, karena dibutuhkan adanya negara. Kita sebagai individu nggak bisa sendiri-sendiri untuk melakukan atau menuntut hal semacam itu kepada korporasi. Mereka akan menganggap bahwa kita hanya resiko, warga itu hanya resiko bisnis saja, bukan sebagai sebuah pertanggungjawaban. Ketika resiko dia bisa ikut dikorbankan bersama dengan bisnis dan investasi. Ya, mungkin nanti dijelaskan lebih jauh oleh orang seperti Mbak Yayat yang memang banyak berurusan dengan itu. Tapi ya, film seperti Sexy Killers ini harusnya memang bisa membuka semacam dialog lebih luas. Akan muncul perdebatan soal untuk di posisi kita sebagai warga negara ketika mendiskusikan hal ini, dan itu wajar sekali dan memang seharusnya terjadi diskusi-diskusi semacam ini. Dan seperti yang Angga katakan di awal tadi, ya, perdebatan justru memang harus berlangsung dan ketidaksetujuan mungkin saja terjadi. Tetapi justru inilah fungsi film seperti Sexy Killers menurut saya.
membuka sebuah diskusi yang memang substansial, yang memang punya dasar yang kuat, punya argumen-argumen yang solid. Meskipun itu berangkat opini, tidak bisa dibilang berat sebelah. Dan sebetulnya kalaupun misalnya katakanlah kita harus melihat juga posisi yang tidak imbang, gitu ya. Bagaimana media gitu, cenderung untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya dia dari perusahaan besar lebih mudah lah outreach-nya daripada kita. Gimana Roy, kepanjangan saya ngomong atau gimana? Oke kok Mas. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, mungkin ini terakhir berkaitan dengan soal antara media mainstream dengan media alternatif seperti Sexy Killers dan Watchdog sendiri sebagai sebuah perusahaan. Jangan lupa Watchdog adalah sebuah perusahaan di mana dia bukan perusahaan terbuka pula, sehingga sebetulnya pertanggungjawaban publiknya ya terserah dia saja. Tetapi misalnya perusahaan batubara itu kan perusahaan terbuka, perusahaan publik. Sebetulnya lebih diliput oleh Watchdog ya dalam Sexy Killers yang ini. Itu perusahaan publik yang sebetulnya kalau ditanya Watchdog duitnya dari mana, saya malah nanti bertanya ke Babara menjual sahamnya kemana. Itu lebih valid menurut saya pertanyaan kedua ketimbang pertanyaan pertama kalau kita bandingkan antara sebuah perusahaan tertutup dengan sebuah perusahaan terbuka yang dimiliki oleh seorang pejabat pemerintahan. Nah, ini sesuatu logika yang harusnya dibangun oleh diskusi semacam ini. Kita merupakan ada prioritas kita letaknya di mana sebetulnya antara sebuah perusahaan kecil seperti Watchdog yang tiba-tiba melakukan hal semacam ini tanpa ujung pangkal, tanya aja nanti sama Dandi langsung kenapa dia bikin beginian, atau perusahaan seperti Babara yang asetnya raksasa kemudian menjual saham kepada entitas yang nggak terlalu jelas siapa yang membuat 3 trust, terus kemana duitnya, berapa duitnya, itu tidak pernah diumumkan terbuka. Itu kan sesuatu yang sebetulnya prioritas kita ada di mana sih? Kok mempertanyakan Watchdog tapi nggak mempertanyakan ke Babara? Itu sesuatu yang menurut saya perlu didiskusikan oleh kita. Itu aja, dan media-media di Indonesia tidak ada pula yang bertanya secara serius. Pak Luhut, Anda jual ke siapa sih itu orang? Watiga itu siapa? Nggak pernah ada bertanya secara serius itu. Itu contoh saja bagaimana media alternatif harusnya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul dan membuat akuntabilitas publik itu menjadi sesuatu yang konkret. Itu aja sih yang penting saya kayaknya. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya mau ada satu pertanyaan Mas. Kan sebenarnya tadi dikatakan kalau Sexy Killers berhasil membangun ruang publik, sebenarnya ruang publik sementara yang buat kita berkumpul, ngobrol, diskusi yang sebenarnya jarang banget kita punyai ruang publik semacam ini. Rata-rata debat yang TV hanya memfasilitasi obrolan politik elit tentang politik warga. Nah, yang jadi masalah ada potensi ini, tapi kemudian di tengah polarisasi politik membuat orang kemudian tidak lagi masuk ke substansi film ini dan problem-problem yang utama malah tidak terbahas. Nah, Mas punya pendapat terkait itu? Bagaimana potensi dia sebagai ruang publik tapi malah pembahasannya, diskusinya malah kemudian kabur? Iya, menurut saya ini sebuah masalah yang agak global, di mana-mana terjadi, seperti halnya juga di Inggris dengan Brexit. Ketika kita bicara hal substansial itu polarisasi mungkin ditarik menjadi polarisasi, alih-alih membicarakan hal yang substansial. Di Indonesia juga sama, dan ini agak-agak tak terhindarkan, dan terus terang saja saya tidak punya jawaban yang plan dan manjur soal bagaimana menghindari polarisasi macam ini, karena menurut saya persoalannya bisa jadi lebih jauh daripada apa yang kita duga, bahwa keterbelahan ini sebenarnya sesuatu yang bisa eksploitasinya oleh sebagian elit dan para ahli komunikasi di kedua kubu itu sangat masif dan sangat intensif untuk meraih suara, dan itu membuat diskusi menjadi sangat kabur, dan ruang publik akhirnya terlalu, kalau kita bayangkan sebagai sesuatu ruangan yang bebas gitu, dia menjadi sesuatu yang terlalu rendah oleh hal-hal yang sifatnya tidak substansial. Dan menurut saya memang harus diciptakan ya, dan
dia tidak bisa diasumsikan bahwa itu memang ada dan given, tapi dia harus diproduce, diciptakan. Dan event-event seperti yang dilakukan oleh World Dog adalah sebuah upaya penciptaan itu ya. Ketika orang kumpul mendiskusikan itu secara nyata dalam kondisi tatap muka, itu akan jauh lebih baik ketimbang lewat Twitter, ketimbang lewat media sosial yang sangat mudah salah paham, argumennya tidak utuh, kemudian juga itu kan ada bubble, ada echo chamber di mana kita ingin mendengarkan suara kita sendiri atau orang-orang atau suara yang kita setujui, alih-alih untuk bisa mendiskusikan hal yang lebih substansial dan bisa mengubah pandangan. Sebetulnya kan salah satu kemungkinan diskusi adalah kita berubah pandangan gitu ya. Tapi kalau sosial media itu jarang sekali diskusi yang memang kita maksudkan untuk seperti itu, lebih banyak kita ingin mendengarkan suara sendiri. Nah, makanya sebetulnya okupasi ya, atau pendudukan dalam tanda kutip ruang fisik itu lumayan penting untuk penciptaan ruang publik yang memang bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya substansial. Dan menurut saya 476 titik pemutaran sampai 13 April itu adalah sebuah hal yang penting. Ini juga dilakukan oleh film seperti The Act of Killing dan The Look of Silence yang berhasil menciptakan ruang-ruang yang sifatnya sementara, tapi setidaknya itu dibawa. Dan pada momen-momen seperti itu terjadilah konversi pandangan ya. Orang tidak hanya mengafirmasi apa yang mereka percaya, tetapi juga berusaha untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan argumen, dan mungkin berubah pikiran. Itu sesuatu hal yang sebenarnya diharapkan dari diskusi, dari sebuah debat, tidak hanya semata-mata mendengarkan suara sendiri. Oke, terima kasih Mas Erik. Nanti kalau Mas mau bergabung silakan, tapi sekarang cukup. Terima kasih. Oke.